Sobat 7, transportasi pasti jadi salah satu penunjang dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di desa maupun perkotaan. Soalnya, transportasi inilah yang sering dipakai buat mempermudah orang-orang saat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi seiring perkembangan zaman, inovasi pada moda transportasi terus bermunculan. Malah, beberapa di antaranya berubah dan tampak berbeda dengan fungsi aslinya. Kira-kira apa aja sih transportasi yang melenceng dari fungsi ini? Let's check it out! Kalau biasanya kendaraan bajai berlalu lalang untuk ngantar penumpang, tapi bajai satu ini punya penumpang nggak biasa loh sob. Tuh lihat aja, ada Pak Polisi. Yap, dengan ide kreatif dari Polres Cilacap, sebuah bajai diubah jadi mobil patroli yang unik. Kenalin ya sob, namanya Bapake. Singkatan dari Bajai Patroli Keamanan dan Edukasi. Kehadiran Bapake ternyata berhasil menarik perhatian para warganet dan langsung memuji kreativitas Pak Polisi. Jangan sepelekan Bapake ini ya sob, walaupun bentuknya bajai, kelengkapannya sama loh kayak mobil polisi lainnya. Ada rotator, strobo, dan juga pengeras suara di Bapake ini. Tapi, berhubung Bapake nggak bisa ngebut, jadi kendaraan ini nggak difungsikan untuk mengejar penjahat ya, tapi hanya untuk memberikan pelayanan, patroli, dan sosialisasi. Hal apa aja mungkin bisa diciptakan asal mau mencoba ya sob. Contohnya, eksperimen nyeleneh yang dilakukan oleh YouTuber asal India ini. Hanya bermodal plastik dan lakban, mereka berhasil mengubah sebuah truk jadi kolam renang portable yang bisa dibawa kemana-mana. Ide menarik nih untuk yang mau punya kolam renang tapi nggak punya lahan. Awalnya, mereka mengambil selembar plastik berukuran besar lalu menempelkannya ke seluruh bagian dalam truk menggunakan lakban. Setelah terpasang, mereka mulai mengisi bak truk dengan air hingga penuh seperti kolam. Keren kan? Padahal truk kayak gini kan biasanya dipakai buat benda atau hewan ya. Tapi ternyata di tangan orang kreatif malah bisa jadi tempat rekreasi ya sob. Selama ini, motor Harley Davidson sudah jadi simbol bagi para pecinta kendaraan roda 2. Motor gede yang punya citra keberanian, petualangan, dan berbodi tangguh ini jadi salah satu alasan Harley diidolakan banyak orang. Tapi siapa sangka, ketangguhan alat transportasi yang mampu menyaingi tenaga mobil ini malah dijadikan kendaraan untuk mengantar jenazah. Ide tak biasa ini dicetuskan oleh pria bernama Ron Roach asal Chicago, Amerika Serikat. Saat ia menghadiri pemakaman komunitas motornya, ia melihat jenazah justru diantar dengan mobil tua. Dari sinilah ia mulai memodifikasi Harley miliknya untuk dijadikan kendaraan pengantar jenazah. Siapa sangka, jasanya diminati oleh banyak orang dan sudah berjalan lebih dari 15 tahun. Nah, untuk biaya sewa Harley pengantar jenazah ini, Ron Roach mematok biaya sebesar 10-15 juta rupiah untuk sekali antar di wilayah Amerika Serikat. So, gimana ya rasanya kalau punya kendaraan yang bisa dibawa di laut, bahkan udara? Wah, pasti sih bisa jadi kendaraan impian ya. Tapi ingat, impian bisa jadi kenyataan loh sob. Buktinya adalah pesawat amfibi Icon A5. Pesawat mini yang bisa menampung 2 penumpang ini tak hanya bisa beraksi di udara, tapi juga bisa mengarungi lautan. Lihat aja nih sob, gimana kerennya saat pesawat landing di lautan dan langsung bisa mengapung seperti perahu. Pesawat A5 ini memang dirancang khusus untuk jadi pesawat yang ramah dan mudah dioperasikan. Bahkan, sistem autopilot pun sudah ada di kendaraan amfibi ini. Tapi nggak sembarangan orang bisa mengemudikan pesawat ini loh sob. Soalnya, mereka harus punya lisensi pilot olahraga. Selain itu, pesawat juga hanya boleh diterbangkan di siang hari. Mau punya kendaraan transportasi impian ini? Siapin aja dulu budgetnya sob. Sebab harganya sih sesuai dengan fasilitasnya. Kabarnya Icon A5 dibanderol dengan harga 3 miliar rupiah. Wow, nabung. Mayan buat kalau daerahnya banjir.
Buat para pekerja kantoran, bosen nggak sih kerja di tempat yang itu-itu aja? Kalau iya, ada nih inovasi mobil yang mungkin bisa jadi solusi biar nggak bosen karena bisa bikin tempat kerja di mana aja. Perusahaan mobil asal Eropa berkolaborasi dengan perusahaan desain studio untuk menyulap mobil listrik jadi kantor berjalan. Meski bentuknya nggak terlalu besar, tapi mobil ini dilengkapi lantai berbahan kayu, komputer layar sentuh, mesin pembuat kopi, kulkas, meja, dan kursi. Lengkap banget kan sob? Nggak cuma itu, mobil ini sengaja dibuat dengan akses pintu yang terbuka lebar supaya menambah kesan natural. Jadi, dimanapun mobil terparkir, di situ pula seseorang bisa bekerja sambil melihat pemandangan luar ruangan yang berbeda-beda. Asiknya, mobil listrik bertema working van ini cuma butuh waktu 1 jam pengisian daya dan bisa berjalan sampai 170 km. Keren banget ya! Banyak orang tahu kalau tank adalah kendaraan super yang biasa digunakan para tentara untuk berperang atau kondisi genting. Terdengar gagah ya? Tapi sebentar. Kok ini ada tank berbunga-bunga ungu melintas di jalanan? Perkenalkan sob, ini adalah tank imut yang ternyata sudah berubah fungsi menjadi taksi. Dimiliki oleh Merlin Bachelor, ia menghabiskan biaya sekitar 400 juta rupiah untuk membeli tank lapis baja bekas Angkatan Darat Inggris. Awalnya, pria ini hanya ingin mewujudkan impiannya memiliki sebuah tank. Tapi lambat laun, usai melakukan renovasi tambahan pada tempat duduk sofa dan TV, anak-anak Merlin semakin terobsesi dengan tank miliknya dan minta diantarkan kemana-mana dengan tank. Akhirnya, banyak orang yang tertarik menggunakan jasa taksi tank milik Merlin ini. Dengan mengantongi izin kendaraan pernikahan dan pemakaman, Merlin mematok tarif sewa tank taksi ini 4-11 juta rupiah per jamnya. Wadidaw, tadinya cuma impian, sekarang malah jadi penghasil cuan. Asik! Seorang dokter asal Indonesia melakukan misi mulia karena panggilan kemanusiaan. Lihat aja sob, Dr. Lia Agustinus Darmawan menciptakan sebuah rumah sakit yang mampu mengarungi lautan. Ia mengubah fungsi sebuah kapal menjadi rumah sakit apung pertama di Indonesia, bahkan dunia. Pria parubaya yang akrab disapa Dr. Lee ini bahkan rela menjual rumahnya demi mewujudkan impiannya dan membeli sebuah kapal pinisi bekas pengangkut semen. Sekarang, kapal milik Dr. Lee sudah berkembang menjadi 3 kapal yang memiliki fasilitas kesehatan mumpuni layaknya rumah sakit darat. Di rumah sakit apung inilah ada aktivitas pemeriksaan biasa hingga operasi besar. Menurut pengakuannya, ide rumah sakit apung ini tercetus saat Dr. Lee melakukan pelayanan medis di tempat terpencil. Ia mendapati seorang pasien yang menghampiri dirinya harus menempuh perjalanan selama 3 hari. Meski di awal idenya dianggap gila, tekad bulat Dr. Lee mengarungi 17.000 pulau kini mendapat dukungan dan apresiasi dari banyak pihak. Dan sekarang, rumah sakit apung ini sudah berlayar lebih dari 12 tahun dan berhasil menangani belasan ribu pasien. Salut ya sama dedikasi dan perjuangan demi kemanusiaan ini. Lupa diri saat berpacaran, naik motor nggak pakai aturan. Jiwa bisnisnya mengagumkan. Meski di gunung penuh salju, jual makanan tetap aja laku. Shop tetap di spotlight ya.